Apa aja? Organ pernapasan. Coba sekarang ibu tanya, sampean itu bernafas dari mana? Hidung. Ini ya, coba semua bernafas. Ambil nafas, keluarkan. Ambil nafas lagi, dikeluarkan lagi. Nah, sekarang ibu tanya, ketika kamu menarik nafas, itu yang masuk ke dalam rongga hidung itu apa? Oksigen. Apa? Oksigen. Ya. Kemudian yang keluar Karbon dioksida. apa? Coba tangan. Karbon dioksida. Apa? Karbon dioksida. Jadi kesimpulannya bernafas itu apa? Bernafas adalah proses apa ini? Menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Jadi anak tujuan pembelajaran pada pagi hari ini nanti kita akan belajar bersama-sama untuk mempelajari tentang organ pernapasan manusia. Apa aja? Organ pernapasan manusia. Selama ini yang kamu ketahui hanya apa ini? Hidung. Iya. Hidung. Selain hidung tahu nggak yang lain? Masih belum tahu? Ya nanti kita belajar bersama-sama ya. Terus ini kelompoknya sudah begini bentuk sesuai dengan kemampuan atau sesuai dengan gaya belajar kalian. Kalian kan awal kemarin diberikan itu ya lembaran untuk ngisi, masih ingat apa enggak? Asesmen diagnostis itu ya. Itu kan ada yang belajarnya mendengarkan, membaca, ada yang suka dengan bergerak lah itu ya. Jadi ini kelompoknya disesuaikan dengan itu anak-anak ya. Kemudian sebelum nanti kalian mengerjakan tugas masing-masing sesuai dengan kelompoknya, sekarang coba perhatikan video ya yang akan ibu tayangkan video ini ya. Dilihat ya, dipahami. Ojo guyon dhewe. Pembelajaran kita kali ini jangan lupa di-subscribe dulu ya, agar anak-anak tidak ketinggalan akan video-video terbaru dari channel Video Online. Anak-anak semua, di video pembelajaran kita kali ini kita akan sama-sama membahas dan mempelajari mata pelajaran IPA atau Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial untuk kelas 5 dan matematika. Yaitu kita akan sama-sama belajar di bagian organ pernapasan manusia. Nah, anak-anak, apakah anak sudah siap? Kalau sudah siap, yuk kita langsung saja mulai pembahasannya. Perhatikan baik-baik ya anak-anak. Yuk, langsung saja kita mulai ya anak-anak. Organ pernapasan manusia. Nah, apa sih arti pernapasan atau bernapas itu? Nah, pernapasan bernapas adalah suatu proses menghirup oksigen atau O2 dan mengeluarkan karbon dioksida atau CO2 dan uap air oleh makhluk hidup melalui alat pernapasan. Nah, sedangkan oksigen ini adalah udara yang bersih, sedangkan karbon dioksida adalah gas beracun yang berbahaya jika tidak dikeluarkan dari tubuh. Jadi kita itu menghirup oksigen atau O2 anak-anak, kita menghirup udara yang bersih, lalu kita mengeluarkan CO2 atau karbon dioksida. Sekarang kita akan mempelajari satu persatu organ-organ pernapasan manusia anak-anak. Mulai dari organ yang pertama yaitu rongga hidung anak-anak. Nah, rongga hidung ini adalah tempatnya proses bernapas pada manusia yang diawali dengan menghirup udara melalui lubang hidung ke dalam rongga hidung. Nah, di dalam rongga hidung, udara mengalami penyaringan oleh rambut-rambut halus sehingga kotoran debu tidak ikut masuk bersama udara, anak.
lanjut ke organ pernapasan yang kedua, yaitu ada faring anak-anak. Nah, faring ini adalah proses setelah udara masuk ke hidung adalah masuk ke faring. Nah, pada faring terdapat epiglottis, yaitu yang berfungsi sebagai pengawas di antara saluran pernapasan dengan saluran pencernaan. Faring berfungsi untuk menghubungkan rongga hidung dengan laring. Organ pernapasan yang ketiga yaitu ada laring anak-anak. Nah, laring ini adalah proses setelah udara masuk ke faring adalah masuk ke laring. Laring atau tengah jantung ini yang sering kita sebut dengan jantung ya anak-anak, terdapat di bagian belakang faring. Laring terdiri atas 9 susunan tulang rawan berbentuk kotak. Laring berfungsi sebagai tempat meletaknya selaput atau pita suara. Nah, aliran udara akan memutarkan pita suara sehingga menghasilkan suara. Pada laring terdapat katup epiglottik yang otomatis tertutup saat menelan makanan sehingga tidak masuk ke saluran pernapasan. Nah, kita lanjut ke organ pernapasan yang keempat, ada trakea anak-anak. Nah, trakea terletak di depan kerongkongan dan bersusun atas tulang-tulang rawan yang berbentuk cincin. Nah, dinding trakea dilapisi oleh sel epitel berambut getah atau silia dan selaput lendir. Keduanya memiliki fungsi menahan dan mengeluarkan kotoran-kotoran yang terbawa masuk bersama udara. Nah, trakea ini bercabang dua karena yang satu menuju ke paru-paru kiri dan yang satu menuju ke paru-paru kanan. Kemudian organ pernapasan yang kelima yaitu ada bronkus anak-anak. Bronkus ini adalah tenggorokan yang bercabang dua. Nah, yang satu menuju paru-paru kanan dan yang satu menuju paru-paru kiri. Nah, di setiap bronkus bercabang lagi menjadi bronchiolus. Cabang bronchiolus akan masuk ke dalam lubung paru-paru yang disebut dengan alveolus. Dan organ pernapasan yang keenam ada alveolus. Nah, alveolus adalah tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida dalam paru-paru anak-anak. Dan yang terakhir, organ pernapasan manusia yang paling penting dan utama yaitu ada paru-paru anak-anak. Nah, paru-paru ini merupakan organ utama pernapasan manusia. Nah, inilah gambar paru-paru kita anak-anak. Paru-paru dan paru-paru ini macam itu alveolus. Dan ini contohnya ya anak-anak, dapat videonya yaitu paru-paru. Nah, paru-paru ini memiliki cabang. Nah, dapat bisa lihat ya di sini. Kemudian anak-anak kita lanjut ya ke sistem pernapasan manusia. Bagaimana sih sistem pernapasan itu? Manusia itu ada proses pernapasan manusia. Nah, jadi kita ulang lagi tadi organ pernapasan ada apa saja? Ada rongga hidung. Ayo bacakan. Rongga hidung ini apa? Tempat proses bernafas pada manusia dialami dengan menghirup udara melalui lubang hidung. Ya, fungsinya apa? Untuk menyaring udara. Yang nyaring siapa aja? Rambut dalam di dalam hidung. Di dalam hidung ada rambutnya enggak? Ada. Fungsinya apa? Untuk menyaring udara yang masuk ke dalam lubang hidung. Apakah udara yang kamu hirup itu selalu bersih? Tidak. Terkadang ada polusi. Polusi apa saja? Polusi udara apa saja? Contohnya asap apa? Asap membakar sampah, misalkan membakar asap. Kemudian asap kendaraan ya. Asap kendaraan itu akan mengkotori udara. Setelah itu masuk ke dalam hidung. Nah, di dalam ini akan disaring oleh rambut-rambut halus ya, seperti itu. Itu ya bisa dipahami ya. Kemudian selanjutnya rongga itu apa lagi? Tadi ada
kegiatan pencernaan. Ya, fungsinya faring itu ya. Ya, bisa dipahami. Kemudian lanjut. Ada laring. Laring fungsinya apa? Sebagai tempat melekatnya selaput atau apa? Sebagai tempat melekatnya selaput atau bintang suara. Itu loh ya, bisa dilihat loh tulisannya. Bisa dilihat. Lanjut. Trakea fungsinya apa? Menahan dan mengeluarkan kotoran-kotoran yang terbawa masuk bersama udara. Apalagi setelah trakea ada bronkus. Bronkus apa fungsinya? Bronkus adalah batang tenggorokan yang bercabang ya, menuju paru-paru kanan dan paru-paru kiri ya. Ini kan ada cabangnya ke kanan sama ke kiri ya. Ya, bronkus kanan ke kiri. Kemudian perhatikan ada alveolus fungsinya Tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida iki lho Cak. Iki koyo apa Cak iki? Koyo anggur ngono lho Cak ya bentuke. Bunder-bunder gitu ya. Itu ada di dalam paru-parumu. Fungsinya sebagai tempat pertukaran apa? Oksigen dan karbon dioksida. Paru-paru ini mencernanya itu alveolus dan pernapasan manusia. Nah, Ini inilah gambarnya ini ya, paru-paru bentuknya ini Cak. Kanan kiri terus ada cabang-cabangnya, di cabang-cabang ini ada alveolus. Ini kecil-kecil ya. Kalau diperbesar bentuknya seperti ini, anggur-anggur gerombol ini. Ya, itu ciptaan Allah itu sangat luar biasa ya. Jadi dalam paru-parumu itu ada seperti itu, di dalam paru-paru tempat bernafas itu ya. Sudah bisa dipahami? Sudah bisa dipahami? Ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan berarti Bu ini berikan tugas ya. Ini kelompoknya Yuki. Kemudian matikan enggak Bang? Sudah dimatikan. Masukkan ke dalam balon. Kemudian kita ikat keduanya menjadi satu dengan menggunakan karet atau bisa juga menggunakan plastisin sehingga akan tampak seperti ini. Langkah selanjutnya, rangkaian yang sudah kita buat tadi kita masukkan ke dalam bagian dalam botol sampai ujungnya sederhana. Kemudian kira-kira posisinya akan seperti ini. Kemudian bagian atasnya kita tutup dengan plastisin. Pastikan kita menutupnya rapat sehingga tidak ada udara yang bocor. Air masuk, keluar. Maka selanjutnya satu balon yang tersisa kita akan potong dua dari sini kira-kira. Kemudian kita coba sedikit rendahkan. Dan mereka akan mencoba
Itu dipasang dulu ya. Ini nanti belakangan. Penampakan. Jangan kita jangan membantu. Nah itu udah hidup udah tak pindahnya. Tunggu itu dulu lagi. Kegiatan menghirup dan mengeluarkan udara. Kegiatan menghirup dan mengeluarkan udara yang mengandung oksigen dan mengeluarkan CO2 gitu. Kita ambil oksigen sama CO2. Terus organ pernapasannya apa? Hidung. Fungsinya apa? Karena semua di situ. Kamu tinggal nyata yang ada di sini loh. Ya. Fungsinya apa? Ini pintu masuk dan pintu keluar udara ya. Bagi sistem pernapasan manusia seperti saja cukup. Sebagai pintu masuk, sebagai pintu masuk dan pintu keluar. Jadi ini Pak, mic-nya pakai yang kecil. Sampai tertutup. Jadi lo PVC-nya. Ini harusnya ini ditarik-tarik, ini bisa menggelembung. Karena ini bisa kembang kepis gitu loh. Nanti dipresentasikan. Ini barang hidung masuk ke sini ya. Ini paring masuk ke dalam. Ini apa? Paru-paru. Dan nanti dipresentasikan. Ya, dilanjutkan. Di sini. Coba ditiup. Adalah paru-parunya. Ketika kamu bernafas itu kembang kepis itu paru-paru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami. Bernapas adalah kegiatan menghirup dan mengeluarkan udara mengandung komponen gas. Salah satunya adalah oksigen O2 dan dengan CO2. Sebutkan organ-organ pernapasan manusia dan fungsinya. Organ pernapasan hidung fungsinya sebagai pintu masuk dan pintu keluar udara yang sangat penting bagi manusia. Faring merupakan
masuk ke dalam paru-paru. Oksigen akan diedarkan ke seluruh tubuh, sementara karbon dioksida akan dikeluarkan dan dihembuskan usai bernapas. Diafragma. Ketika kita menarik nafas, diafragma akan menekan ke bagian bawah tubuh sehingga paru-paru menjadi mengembang dan membuat udara dari luar. Demikian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dijawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin mempresentasikan hasil karya kami. Mengumpamakan ini adalah rongga hidung yang menghirup udara, lalu turun melalui faring dan ke bawah. Lalu kanan kiri, yang di dalamnya ada alveolus yang berfungsi untuk menukarkan oksigen dan karbon dioksida, dan di bawah ini ada diafragma. Coba dipraktekkan di ya. Nah, ternyata seperti ini ya. Jadi paru-paru kita mengembang kalau sedang bernafas ya, terus itu mengembang paru-parunya. Sudah dipahami anak-anak ya? Nah, Demikian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan sekarang kelompok 3 coba ditunjukkan hasil tugasnya pada teman-temannya. Ini ya, ada gambar pada pengamatan ya anak-anak. Siapa yang akan mempresentasikan? Bilqis, silahkan dibaca. Yang keras, salam dulu. Yang keras. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang keras sedikit, tidak dengar di situ lagi. Organ-organ pernafasan. Nomor 1 hidung. Yang kedua selaput. Lanjut. Bersama udara. Oksigen dan Karbon dioksida. Demikian presentasi dari kelompok kami. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini hasil presentasi sudah semua ya. Kelompok 1, 2, dan 3. Tadi kelompok 1 mana kelompok 1? Kelompoknya
kelompoknya Bulan tadi sudah menyampaikan presentasinya ya. Kelompok 2 kelompoknya Tata. Tadi menghasilkan tadi apa? Model paru-paru. Kemudian yang ketiga kelompoknya Bilkis. Tadi juga sudah presentasi. Sekarang kesimpulannya, Bu Rini tanya kesimpulannya. Bernafas tadi apa, anak-anak? Bernafas tadi apa? Kegiatan menghirup mengeluarkan udara. Proses atau suatu proses menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Jadi di dalam ini pernapasan ada organ-organ pernapasan. Tadi mulai apa tadi? Hidup, tenggorokan, kemudian ada bronkus, bronkiolus, ada paru-paru. Di dalam paru-paru ada alveolus. Alveolus tadi fungsinya apa? Tempat sebagai tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Kelihatannya sudah lemes semua. Coba biar lebih semangat lagi, tambah semangat. Tambah semangat. Dan anak, karena pertemuan kita hari ini sudah selesai dan nanti bisa dilanjutkan dengan pelajaran berikutnya ya. Maka dia sudah bisa dipahami ya. Nanti kalau ada pertanyaan, misalkan di rumah ada pertanyaan, silahkan bisa ditanyakan Bu ini minggu depan ya atau besok gitu ya anak ya. Terima kasih. Bu Rini akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.